Said Didu menuduh ada sabotase yang dilakukan oleh menteri-menteri Pak Joko Widodo di Kabinet Prabowo Subianto dikarenakan akan menarget Prabowo Subianto turun sebelum 2 tahun. Ya, tentu saja hal ini adalah penurunan Prabowo Subianto dilakukan oleh orang-orang Pak Joko Widodo. Inilah pernyataan Said Didu. Saya melihat bahwa Pak Prabowo betul-betul harus hati-hati terhadap sabotase terhadap 3 program utamanya, MBG, perumahan, pangan, dan koperasi merah putih. Jadi ulangi lagi, Itu, MBG, perumahan, MBG, makanan nutrisi, pangan, kemudian perumahan dan koperasi merah putih. Koperasi merah putih. Dan yang keempat, yang lebih bahaya lagi adalah kelima, Bang. Yang kelima, itu program utama. Tapi program yang sangat bisa menimbulkan gejolak politik dan sosial adalah pemotongan anggaran oleh Sri Mulyani dengan alasan daerah ya. Ke daerah. Ya. Itu pergolakan dari mana-mana ya. Itu ya. Transfer keuangan daerah. Pemotongan daerah yang dilakukan oleh Sri Mulyani dengan alasan-alasan tertentu, itu saya pikir perlu menjadi perhatian, karena saya punya keyakinan juga bahwa kalau Sri Mulyani menghadapi pilihan karena kesalahan yang dibuat, pilihan maksudnya pilihan antara Prabowo dengan Jokowi, mungkin tidak bukan karena ideologi, bukan karena apa, tapi demi keselamatan dirinya. Apabila ada pilihan, hanya 2 pilihan, Prabowo atau Jokowi, kemungkinan besar memilih Jokowi. Kenapa? Untuk menutupi kesalahan dia bersama ini selama 10 tahun. Karena ini tinggal menunggu waktu kok. Akan terbuka semua kesalahan Sri Mulyani dengan Jokowi yang dilakukan selama 10 tahun. Ya. Itu biang keroknya adalah mereka berdua yang memberikan kebebasan untuk nambah utang sebesar-besarnya. Ini kan mulai terbuka tentang kereta api cepat. Semua akan mulai terbuka dan itu tidak lepas dari ini Sri Mulyani. Nanti IKN akan muncul, nanti bandara akan muncul, semua akan muncul. Jadi, saya tidak menyatakan Sri Mulyani adalah Jokowi, tapi sabotase yang terjadi di sana adalah untuk menyelamatkan dirinya atas kesalahan 10 tahun yang pernah dilakukan bersama Joko Widodo. Oke, kalau mendengar penjelasan Anda jadi masuk akal, karena orang banyak menyatakan ini teori konspirasi, begitu ya. Tapi kalau lihat data-data yang dijelaskan oleh Pak Gatot, kok make sense, masuk akal, runtut. Sekarang penjelasan dari Anda juga makin memperjelas soal itu. Ini jadi yang terjadi tidak hanya di level pusat, tapi juga pergerakan dari daerah gitu ya. Dan menurut saya dari daerah itu sekarang memasuki fase yang berbahaya, karena seperti kasus Pati itu kemudian menular kemana-mana, termasuk ke kampung dekat kampung halaman Anda, Bone, dan Pati juga kembali akan bergerak lagi. Saya berharap bahwa pidato Pak Gatot di depan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia dan tokoh-tokoh yang pendukung Prabowo 24 karat, di depan tokoh-tokoh pendukung Prabowo 24 karat adalah lonceng yang memang dimintakan oleh Pak Prabowo ke Gatot untuk dibunyikan. Itu. Nah, dan saya lihat tanggapan publik terhadap pernyataan itu positif. Tanggapan publik terhadap pernyataan Pak Gatot itu positif. Artinya publik juga memahami bahwa itu sedang terjadi. Nah, inilah saya pikir Pak Prabowo menunggu sampai 20 Oktober menganalisis terhadap lemparan hasil kajian Pak Gatot terhadap kondisi pemerintahan Prabowo. Jadi kita harus menyatakan umpan lambung lah itu ya, mungkin bukan lemparan ya, Bang Said Didu ya. adalah sinyal kondisi pemerintahan Prabowo dan bagaimana cara menyelamatkan bangsa Indonesia dengan memperbaiki pemerintahan Prabowo. Itu saya pikir ini ya Bang Hersu. Baik, terima kasih Bang Said Didu. Ini makin ngeri-ngeri sedap ini kalau penjelasan dari Anda. Sampai ketemu lagi Bang Said Didu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hal senada juga disampaikan oleh Koni, di mana ya dia mengatakan bahwa Prabowo hanya akan menjadi presiden 2 tahun. Inilah Koni Rahukandini dinyatakan. Jadi saya itu diminta ketemu Pak Rosan di tengah-tengah pergolakan ini mau menuju ke sini. Pak Rosan minta saya gabung di 02. Saya sampaikan Pak Rosan, kenapa saya mesti gabung 02? Saya ini akademisi, saya ada di mana-mana. Toh saya bantu Pak Prabowo minta apa nih untuk bikin roadmap pertahanan kalau jadi presiden. Saya di tim itu Pak. Oke. Lalu dia bilang nggak bisa, harusnya Mbak Koni lebih clear, pakai baju biru muda masuk. Saya bilang sebentar, sebelum saya bilang apa dulu, saya mau tanya, emang Pak Prabowo ini bakal jadi presiden berapa lama?
Ini nyampaikan Pak Rosan loh, duta besar kita mantan di Amerika. Jadi rencananya 2 tahun, 3 tahun berikutnya diikuti oleh Gibran. Saya langsung bangun, sebentar Pak Rosan, jadi akan 2 tahun lalu langsung diganti oleh Gibran. Pertanyaan gua bodoh aja nih, lu yakin Prabowo dibiarkan hidup oleh Jokowi 2 tahun? Kalau saya jadi Gibran atau jadi Pak Jokowi, saya matiin besok. Loh, betul nggak sih? Kalau dia bisa mengkhianati Ibu Megawati Soekarno Putri dengan segala perjuangan yang menjadikan dia ada di istana sampai 2 kali, ada jadi gubernur Jakarta, ada jadi wali kota, apa bedanya dia bisa bunuh Pak Prabowo di tengah jalan? Makanya statement saya kan jadi kuat bahwa Pak Prabowo itu digunakan, bahwa Gibran itu memberatkan. Itu kan bahasa-bahasa saya, dan saya of course saya bilang sama Pak Rosan, Ya, itulah tuduhan-tuduhan ataupun fitnahan kepada Pak Joko Widodo yang dilakukan oleh para pembencinya, diantaranya adalah Gatot Nurmantio, Koni Rahudandini, dan juga termasuk Said Didu yang menyatakan bahwa ada upaya untuk menjatuhkan Pak Prabowo Subianto yang hanya menjabat 2 tahun saja. Hal ini ya untuk mengadu domba tentunya hal seperti itu. Demikian juga disampaikan oleh Sahganda Nainggolan bahwa ada upaya kelompok Jokowi ingin mengatakan bahwa Prabowo Subianto tidak dicintai rakyat. Ya memang dijatuhkan tidak sampai 2 tahun, demikian kata Sahganda Nainggolan. Semua adalah orang-orang yang membenci Pak Jokowi. Prabowo itu memang ditarget 2 tahun turun. Cara menurunkan Prabowo itu adalah bagaimana kecintaan rakyat itu dihancurin dari mulai bulan Januari sampai sekarang. Terus saja delegitimasi dilakukan terhadap Presiden Prabowo. Waktu pidato Jokowi disingkat di acara ulang tahun Gerindra di bulan Februari atau apa itu kan, dia kan bilang bahwa sekarang kita sadar bahwa Prabowo adalah orang paling kuat di Indonesia dan tidak ada yang bisa melawan kekuatannya. Habis pidato itu kan besoknya ada gerakan Indonesia Gelap. Bara api itu diciptakan di bulan April kalau nggak salah saya itu. Ada Menteri Dalam Negeri memindahkan 4 pulau yang milik Aceh menjadi milik Sumatera Utara, itu juga ribut. Iya, betul. Ada ribut lagi soal nikel di Raja Ampat. Betul. Ya, ribut lagi, kan gitu. Jadi keributan-keributan itu selalu diciptakan agar Prabowo ini nggak bisa tenang. Prabowo ini kan terlalu keras. Ya, terlalu keras dalam anti korupsi. Koruptor-koruptor besar, pemilik-pemilik sawit itu udah 3,1 juta hektar itu kan semua kan kroni Jokowi, diambil semua. Harta-harta mereka yang ilegal itu yang selama Jokowi mau diputihkan, diambil dikasihkan kepada negara oleh Prabowo. Kelompok Jokowi, oligarki ini pengen Prabowo supaya tidak dicintai rakyat, agar apa? Agar Gibran bisa masuk menjadi alternatif ke depan gitu. Tentara atau polisi kalau terjadi ributan rakyat terus, rakyat nanti kemudian dibunuh, itulah yang mau dituju oleh orang-orang yang anti Prabowo itu. Ya, itulah tadi kejamnya Sahganda Nainggolan yang selalu menfitnah Pak Joko Widodo dengan memecah belah antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo Subianto. Pak Prabowo menyatakan di depan para pengusaha di Singapura, beliau hanya akan 3 tahun, kemudian diteruskan Gibran. Dan kalau nggak salah ya, nanti tanya sama Pak Hasto langsung. Dan Gibran itu karena 2 tahun saja, maka kemudian akan boleh election 2 kali, jadi total 12 tahun. Itu yang dinyatakan oleh Pak Hasto, didengarnya di pertemuan para pengusaha di Singapura. Tapi untuk jelasnya, tanyakan saja kepada beliau. Tahu kan beliau siapa? Dia ngomong Pak Prabowo. Bedanya cuma satu, ketika Pak Prabowo menyatakan di depan sana, katanya beliau hanya akan 3 tahun, sehingga tersisa Gibran 2 tahun, maka kemudian Gibran akan running 2 kali lagi, jadi total 12 tahun. Tapi kalau Pak Rosan bilang sama saya, adalah Gibran yang akan 2 tahun, ya kan? Kemudian akan diteruskan, Pak Prabowo hanya 2 tahun, kemudian akan diteruskan oleh Gibran 3 tahun. Yang di Singapura ngomongnya kapan itu? Tanya Pak Hasto. Tahunnya deh. Apa? Tahun sama bulannya. Aku nggak tanya segitu detailnya. Jadi maksud aku tuh waktu aku ngomong kayak gitu tuh, orang jangan setahun, nggak mungkin gue bohong lah. Gue nggak pernah bohong. Jadi kalau ada yang bilang bukan itu tukang fitnah, kalau kemana aja lu? Kalau tukang fitnah gue nggak mungkin ngajar di mana.